Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kuliah dan diskusi kelompok pada hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun anggota kelompok 8 yang akan menyampaikan materi yaitu 1. Rizka Fitria Cahyani, 2. Fitria Ramuna Suwandi, 3. Norlindawati. Materi yang akan kita bahas pada diskusi hari ini adalah hak dan kewajiban dalam Islam. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hak dan kewajiban dalam Islam. Saya akan membahas satu persatu. Yang ingin saya bahas terlebih dahulu yaitu pengertian hak. Hak berasal dari bahasa Arab yaitu hak, yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Lalu selanjutnya yaitu kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqqi Qulillahu yahdi lil haqq. Yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki pada kebenaran. Quran surah Yunus ayat 35. Lalu yang terakhir yaitu menetapkan atau menjelaskan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilul batila walau karihal mujrimun. Yang artinya, agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Quran surah Al-Anfal ayat 8. Selanjutnya yaitu pengertian hak secara terminologi. Mempunyai dua pengertian utama, yaitu 1. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia, baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Lalu yang kedua, hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Lalu selanjutnya, hak menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Sudarsono, hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Lalu yang kedua, yaitu menurut Sadjipto Raharjo. Sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian kewajiban. Kewajiban berbeda dengan hak. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan haknya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. Misalnya, orang berkewajiban membayar zakat. Jika ia tidak membayarkannya, maka akan berdampak kepada hak-hak seorang muslim yang membutuhkan. Untuk itu, kewajiban sebagaimana hak sangat bergantung satu sama lain. Sebagai umat muslim, tentu saja harus dilaksanakan kewajiban dan mengambil hak yang memang milik kita. Jika tidak sesuai hak dan kewajiban, maka kezaliman akan menghampiri kita. Tentunya juga kedosaan yang akan menimpa kita.
B. Hak dalam Islam. Hak umat muslim dalam Islam antara lain: 1. Hifdun din, memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya atau al-din. Sementara itu, Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas atau kelompok agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama yang lainnya. Yang kedua ada hifdun nafs wal iradah, memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar atau hak atas penghidupan, pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kewenang-wenangan. Yang ketiga ada ifdul akal, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras, dan lain-lain. Yang keempat ada ifdun nas, merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi atau pekerjaan, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Free sex, jinah menurut Sara, homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifdah al-nas. Yang terakhir ada hifdun mal, dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda seperti properti dan lain-lain, dan larangan adanya tindakan mengambil hak dan harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain. C. Kewajiban dalam Islam. Kewajiban seorang umat muslim dalam Islam diantaranya: 1. Menyembah dan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 33, yang artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan. Allah apa yang tidak kamu ketahui. Manusia sejak awal lahir ke dunia telah Allah tetapkan untuk mengetahui dan menyembahkan kepada Allah. Penyembah manusia pada hal lain selain Allah adalah kerugian dan sebuah kebodohan yang membuat hidup manusia itu sendiri mendapatkan kesengsaraan. Untuk itu Allah memerintahkan manusia agar menyembah kepada Allah, agar keselamatan menyertai manusia. Hakikatnya, manusia yang menjalankan kewajibannya akan kembali mendapatkan manfaat dan keselamatannya untuk manusia sendiri. 2. Menjalankan misi khalifah fil ardh. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia diciptakan Allah untuk dapat menjalankan misi khalifah fil ardh. Misi ini adalah sebagai alasan mengapa manusia diciptakan dan menjadi kewajiban agar manusia di muka bumi dalam keadaan selamat juga sejahtera. Tanpa ada pembangunan, pengelolaan yang baik, manusia akan mendapatkan kerusakan dalam hidupnya juga kesengsaraan. Tugas khalifah fil ardh bukanlah tugas seorang yang berlabel pemimpin saja, melainkan tugas dari setiap orang, khususnya manusia yang ada di muka bumi. 3. Berbuat kebaikan dan menghindari kerusakan. Hal ini yang harus dilakukan manusia dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Berbuat kebaikan, menghindari perbuatan keji dan mungkar adalah tugas dari manusia.
Manusia harus menjalankan kebaikan dan menghindari perbuatan dosa. Manusia memang tidak bisa lepas dari dosa, akan tetapi kewajiban manusia adalah menghindarinya. Hal ini karena setan selalu berada di sekitar manusia dan mempengaruhi manusia. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan penyampaian dalam materi yang sengaja ataupun tidak sengaja selama proses penyampaian tersebut. Semoga apa yang kita dapatkan di perkuliahan hari ini bisa kita pahami dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih berelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.